kita akan belajar manajemen pendidik dan peserta didik. Selamat belajar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen pendidik. Ada yang sudah tahu apa itu manajemen pendidik? Nah, kalau adik-adik belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada pengertian manajemen pendidik. Manajemen sendiri sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, yang kedua ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama ada tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Supardi 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Nah, yang kedua ada kewajiban pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2003, antara lain yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Terakhir ada hak pendidik. Menurut Undang-Undang 20 2003 adalah yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada peran pendidik. Tentu saja peran pendidik tidak hanya satu ya guys. Tentu saja banyak sekali, dan kalian bisa lihat di PPT yang saya bagikan. Dan contohnya seperti mendidik sudah pasti sebagai pengajar, sebagai guru pembimbing, sebagai pelatih, sebagai penasihat, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi 2003 mengemukakan bahwa kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama ada penguasaan kompetensi dasar, dan yang kedua ada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manajemen peserta didik. Yang paling pertama tentu kita bahas pengertiannya. Apa sih manajemen peserta didik itu? Yaitu adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Dan yang kedua ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama ada forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua ada objectives, merupakan perumusan tujuan. Yang
ketiga ada polisi. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Dan yang keempat ada programming, merupakan seleksi atas kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah-langkah polisi. Yang kelima ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berturut. Yang keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan. Yang ketujuh ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Dan yang keempat ada sistem penerimaan peserta didik baru. Yang pertama ada sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua ada sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, yaitu PMDK. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk.